حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bahwasanya syirik apabila masuk pada suatu ibadah maka syirik tersebut akan merusak ibadah tersebut. Selesai pembahasan kita yang berkaitan dengan muqaddimah dari kitab Al-Qawaid Al-Arba', barulah masuk kepada inti dari kitab ini. 4 kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ini semua berdasarkan landasan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta al-istiqra' fi halil Arab, ya, dan meneliti kondisi orang-orang Arab pada saat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, anta'lama, engkau ketahui, annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya al-kuffar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk salawat yang lebih tepat dan lebih afdol adalah dengan lafaz seperti itu, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dalam periwayatan. Ini yang afdol. Namun kalau seandainya dia berselawat dengan sallallahu alaihi wasallam langsung seperti itu, sallallahu alaihi wasallam, itu boleh saja. Namun yang afdal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada mudhaf ditambahkan lagi alihi wasallam, ya. Ada lafaz ali, lafaz alu. Bahwasanya orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbiru. Mereka semua mengikrarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala al-khaliq, pencipta, ar-raziq, pemberi rezeki, al-mudabbiru, yang mengatur. Berarti di sini ada penetapan apa? Penetapan rububiyah. Mereka mengikrarkan al-khalq, ar-razq, dan at-tadbir. Mereka yakin yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, serta hal tersebut tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Faham antum sampai di sini? Bahwasannya kaum musyrikin, orang-orang kufar yang dulu diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka menetapkan ar-rububiyah, menetapkan bahwasannya yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang ngurusi alam semesta adalah Allah Azza wa Jalla. Namun bersamaan itu, keyakinan yang mereka yakini seperti itu, penetapan yang mereka tetapkan seperti itu, lam yudkhilhum fil Islam,
tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakanlah ya Muhammad, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa di antara kalian yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi. Antum lihat di sini penetapan rububiyahnya. Soal, pertanyaan yang diajukan tersebut, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan rezeki di langit dan di bumi. Jadi rububiyahnya kamil, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Jadi rezeki tersebut ada dua. Ada rezeki yang berasal dari langit seperti hujan, ada rezeki yang berasal dari bawah, dari bumi, tumbuh-tumbuhan. Amman yamlikus sam'a wal absar, siapa pula yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa pula yang mengeluarkan makhluk hidup dari benda yang mati. Contoh misalkan biji-bijian, muncul tanaman-tanaman, dari bibit biji yang benda mati keluar benih. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa pula yang mengeluarkan benda yang mati, makhluk yang mati dari makhluk hidup. Apa contohnya? Telur. Wa may yudabbirul amr, siapa pula yang mengatur alam semesta itu, yang mengatur urusan makhluk, menghidupkan, mematikan dan yang semisalnya. Fasayaquluna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakan ya Muhammad, afala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa, mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan la yakfi al-iqrar bi afradir rububiyyah hatta ya'budallah. Tidak cukup mengikrarkan sebagian bentuk-bentuk rububiyah sampai dia menyembah Allah Azza wa Jalla. Aradal musannifu rahimahullah, kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, aradal musannifu rahimahullah bi dzikri hadhil qa'idatil ula ar-raddah. Musannif ingin, arada yuridu, apa artinya? Menginginkan. Nanti besok ketemu lagi, arada yuridu, artinya apa? Menginginkan. Besok ketemu lagi, arada yuridu, menginginkan. Lama-lama antum bisa, cuman butuh sabar. Yang susahnya kalau khususnya di Palembang ini ya, ikhwan-ikhwan itu tidak sabar. Pengennya tuh belajar bahasa Arab, hadirilah kajian bahasa Arab 3 bulan bisa baca kitab. Kalau dari nol susah ya, apalagi cuman pelajaran kitabnya Muyassar saja, nggak ada, butuh waktu, proses. Bukannya anak buat don orang belajar, nggak ada yang singkat, butuh proses semua. Orang jadi itu nggak ada yang belajarnya cuman sebulan 2 bulan udah jadi ustadz ya, misalkan setahun 2 tahun, butuh waktu, proses. Aradal musannif rahimahullah bi dzikri hadzal qaidatil ula. Nah, lihat anak baca tadi ya, musannif rahimahullah menginginkan untuk menyebutkan kaidah pertama ini ya, atau musannif menginginkan bantahan. Ar-rad itu bantahan. Apa yang diinginkan? Ar-rad, bantahan. Bi dzikril hadzal qaidatil ula, dengan cara menyebutkan kaidah pertama. Bantahan kepada siapa? Alal ladzina yaqulun, kepada orang-orang yang mengatakan bi anna syirka,
la yakunu illa fi janibir rububiyah. Ya. Bahwasannya syirik itu tidak akan terjadi melainkan pada bentuk rububiyah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini faedah loh dari Syekh Abdurrahman Al-Adani. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan kaidah pertama ini ada tujuan. Apa tujuannya? Ar-rad. Untuk membantah orang-orang yang mengklaim, yang mengatakan bahwasanya syirik itu tidak akan terjadi kecuali pada bentuk rububiyah saja. Difahami? Katanya mereka yang namanya syirik itu hanya ada pada rububiyah. Au aradar rad 'ala alladziina yaqulun, atau maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan kaidah yang pertama ini ingin membantah orang-orang yang mengatakan nahnu muqirruna bi annallaha wal khaliq wa annahu war raziq wa annahu wal muhyi wa annahu wal mumit, fa kaifa taj'alunana ka kuffari Quraisy. Bagaimana mungkin kok bisa kalian jadikan kami ini seperti kufar Quraisy? Ma'annana nu'minu bi annallaha azza wa jalla huwal khaliqur raziqul muhyi al mumit al mudabbir. Dalam kondisi kami beriman kepada Allah bahwasanya Allah adalah mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan mengatur alam semesta. Jelas? Jadi adanya kaidah yang pertama, ya, adanya kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu annal kufar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi annallahu wal khaliqur raziqul mudabbir. Ada tujuan. Apa tujuannya? Satu, dalam rangka ingin membantah orang yang mengatakan bahwasanya syirik tidaklah ada melainkan hanya pada perkara rububiyah saja. Difahami? Jadi ada orang mengklaim syirik itu, yang namanya syirik itu hanya ada pada rububiyah, tidak akan ada pada uluhiyah, pada al-asma wa sifat. Maka dibantah dengan kaidah ini. Apa bantahannya? Itu lihat dulu, orang-orang yang di zaman dahulu itu menetapkan rububiyah, menetapkan uluhiyah, tapi mereka dikatakan musyrik. Faham? Tapi mereka dikatakan musyrik, gitu loh. Yang kedua apa? Bantahan untuk orang-orang yang tidak mau dikatakan musyrik dengan alasan apa? Dia telah menetapkan rububiyah. Fal jawab, maka jawabannya annal ladzina ba'atsallahu azza wa jalla ilaihim rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kanu aidan muqirrin bi annallaha huwal khaliqu wa annahu huwar raziqu wa annahu huwal muhyi wal mumitul wal mudabbiru. Jawabannya bahwasannya orang-orang yang Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT kepada mereka, mereka itu adalah dulunya orang-orang yang menetapkan Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur. Wa ma'adzalika faqad kaffarahumullahu fi kitabihi wa ala lisanihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi seperti itu, namun tetap dia dikafirkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dikafirkan oleh Rasulullah SAW melalui lisannya.
Farabbuna tabaraka wa ta'ala adzina li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qitalahum faqatalahum wastabaha dima'ahum wa ghanima amwalahum wasaba zarariyahum wa qama alaihim hukmal musyrikin, yakni hakama fihim bi annahum musyrikun. Kata beliau, justru Allah Subhanahu wa taala Rabbuna mengizinkan nabinya untuk memerangi mereka, lalu Rasul memerangi mereka, Rasul menghalalkan darah mereka, kemudian mengambil harta mereka sebagai rampasan perang, menawan wanita-wanita mereka, dan juga menetapkan atau menghukumi mereka sebagai kaum musyrikin. Fahadha yadulluna ala anna mujarradal iqrar bi afradir rububiyyah la yudkhilul wahida fil Islam. Nah, ini menunjukkan bahwasannya pengikraran terhadap sebagian bentuk-bentuk rububiyah tidak menyebabkan atau memasukkan orang tersebut ke dalam agama Islam. Nah, ini ya kawan, yang antum lihat bahasa Syekh Abdurrahman ya. Fahadha yadulluna ala anna mujarradal iqrar bi afradir rububiyyah la yudkhilul wahida fil Islam. Ini menunjukkan bahwasanya semata-mata mengikrarkan afrad ar-rububiyah, ya, afrad itu poin-poinnya yang berkaitan dengan rububiyah, seperti mencipta itu afrad rububiyah, memberi rezeki afrad rububiyah, menghidupkan afrad rububiyah. La yudkhil, ya, la yudkhilu al-wahida fil Islam, tidak memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Yang seperti ini, itulah pentingnya antum belajar dengar langsung bahasa Arab itu dengan orang Arab, ya. Lafaz al-wahid ini kadang diartikan, kalau di kitab biasanya diartikan apa? Wahid, satu, ya enggak? Nah, di kalangan orang Arab ma'ruf mengistilahkan lafaz wahid itu diistilahkan dengan ahad, ya. Jadi misalkan bisa, enggak masalah seandainya la yudkhilul ahada fil Islam, tidak memasukkan, atau bukan ahad yang lebih tepat, kalau di ahadun, kalau di al-ahad itu tidak boleh dima'rifatkan, tidak boleh untuk selain Allah Azza wa Jalla. Boleh juga beliau mengatakan la yudkhilu asy-syakhsa fil Islam. Tapi kalau dinakirahkan misalkan la yudkhilu ahadan fil Islam, tidak memasukkan seseorang ke dalam agama Islam, namun beliau menggunakan lafaz al-wahid. Nah, itu ma'ruf ya ikhwan, di kalangan orang Arab kadang menggunakan istilah al-wahid. Misalkan dia mengungkapkan seperti ini, ya'ti wahid yaumal itsnain wa ya'ti wahid yaumal tsulatsa wa ya'ti wahid yaumal arbi'a. Ada satu orang datang hari Senin, datang lagi ada satu orang datang. Ungkapan-ungkapan seperti ini itu ma'ruf di kalangan bahasa Arab, ya, di kalangan orang-orang Arab, orang-orang Yaman dan semisalnya. Jadi kami dengar ya seperti itu. Makanya ada orang dia bisa bahasa Arab, namun kadang bahasa yang dia ungkapkan ini tadi bukan seperti itu orang Arab ngomong. Jadi butuh kita tadi belajar bagaimana sih cara mereka ngomong gitu loh. Nah, bagi antum yang mungkin di sini antum banyak-banyak dengarkan sautiyat, rekaman dan yang semisalnya. Wala yunajjihi minal kufri, dan tidak menyelamatkan dia dari kekufuran. Jadi ikrar terhadap
afrad ar-rububiyah la yudkhil fil Islam wa la yunajji minal kufri. Idzan ma huwal matlub? Kalau begitu apa yang diinginkan? Al-matlubu ay wahidullah azza wa jalla fi uluhiyatihi. Yang diinginkan adalah seseorang itu mereka mengesahkan Allah azza wa jalla dalam uluhiyah. Fal iqraru bi afradir rububiyah la yaj'alu sahibahu musliman. Mengikrarkan afrad ar-rububiyah itu tidak menjadikan seseorang itu menjadi seorang muslim. Bal la budda ayyudhifa ila dzalika iqrarahu wa i'tirafahu wa i'tiqadahu bi anna Allah azza wa jalla wahdahu wal mustahiqqu lil ibadati duna man siwah. Bahkan harus bagi dia menambahkan kepada hal tersebut pengikraran, pengakuan dia, keyakinan dia bahwasanya Allah azza wa jalla adalah al-mustahiqqu lil ibadah, adalah yang berhak untuk disembah, duna man siwah, tidak untuk selain Allah azza wa jalla. Wa yadulluna ala dzalik, dan yang menunjukkan kepada kita akan hal tersebut qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kata Rasul, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Apa kata Syekhuna Abdurrahman? Kata Syekh Al-Adani rahimahullah, fata'ammalu fi hadzal hadits kaifa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas. Coba perhatikan oleh kalian hadis ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi umat manusia, hatta tahsula ghayatun, supaya terhasilkanlah puncaknya. Apa puncaknya? Hal umira ayyuqatilahum hatta yuqiru bi anna Allah wal khaliq au bi annahu war raziq au bi annahu wal muhyi wal mumit. Apakah beliau diperintah untuk memerangi umat manusia tersebut sampai mereka meyakini atau menetapkan, mengikrarkan bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah menghidupkan dan mematikan? Al-jawabu la, bukan seperti itu. Li'anna hadzal umur fil ghalib annas qad jubilu wa futiru 'alaiha. Karena perkara-perkara ini tadi, anna Allah wal khaliq, ar-raziq, al-muhyi, al-mumit, ini perkara-perkara yang secara ghalibnya, dominannya, annas qad jubilu wa futiru 'alaiha. Umat manusia itu sudah tertanam secara fitrah. Difahami? Kalau cuma sekedar meyakini ar-raziq, al-khaliq, al-mudabbir, al-muhyi, al-mumit, itu semua sudah tertanam secara fitrah dan tertanam secara jibilli, tabiat. Famal ladzi tulibu bitahqiqihi, terus apa yang mereka dituntut untuk diwujudkan? Innahu ifradullahi bil uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal uluhiyah. Fastafadna min hadzal qaidatil ula, sehingga kita bisa mengambil faedah dari kaidah yang pertama ini, anna mujarradal i'tiraf bi anna afradar rububiyah la yakfi, bahwasanya semata-mata mengakui afrad rububiyah itulah yakfi, wala yasiru sahibuhu bihi musliman, dan orangnya tidak berubah menjadi seorang muslim. Difahami? I'tiraf bi afradir rububiyah la yakfi wala yasiru sahibuhu musliman, dan orang yang mengikrarkannya, yang i'tiraf mu'tarif bi rububiyah,
la yasiru bihi musliman, tidak akan menjadi seorang muslim. Fahaula'il ladzina ma arafu ma'na la ilaha illallah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak kenal makna la ilaha illallah. Yufassiruna kalimatal ikhlas wa tauhid wa yu'idunaha ila rububiyah. Mereka menafsirkan kalimatul ikhlas dan kalimatul tauhid ini, serta mereka kembalikan kalimat tersebut kepada rububiyah. Fayaqulun, lalu mereka mengatakan makna la ilaha illallah la mukhtara' atau la mukhtari'ah wala khaliq wala raziq wala mudabbira illallah. Sehingga mereka mengatakan makna kalimat la ilaha illallah adalah ai la mukhtari'ah, tidak ada pencipta, mukhtari', wala khaliqah, sama khaliq mukhtari', ya, semakna. Wala raziq, tidak ada ar-raziq, pemberi rezeki, wala mudabbir, tidak ada yang mengatur, illallah. Falihada yaqulun, oleh karena itulah mereka mengatakan man i'tarafa, siapa yang i'tiraf, mengakui, wa aqarra, dan mengikrarkan, bi annallaha azza wa jalla wahdahu huwal khaliqu war raziqu fahadha mu'min. Katanya mereka, siapa yang mengakui, ya, meyakini, mengikrarkan Allah semata-mata pencipta, dialah yang memberi rezeki, kata mereka, ini orangnya mukmin. Wa hadza muwahhid, ini namanya muwahhid, kata mereka. Walau tawajjaha ila ghairillah, meskipun orang ini berharap, berdoa kepada selain Allah. Wa talabal madad, serta meminta al-madad. Al-madad itu pertolongan, bantuan maknanya. Wal walad, meminta anak. Wasyifa, meminta keturunan, kesembuhan. Wal afiyah min ghairillah ya subhanahu wa ta'ala, dan meminta keselamatan dari selain Allah azza wa jalla. Nah, sebagian orang ada yang mengatakan orang itu kalau sudah mengikrarkan, menetapkan annallahu war razik, annallahu wal khaliq, annallahu wal mudabbir, ini namanya mukmin muwahhid. Meskipun mereka berdoa kepada selain Allah, minta al-madad kepada selain Allah, minta al-walad kepada selain Allah, minta kesembuhan dan afiat kepada selain Allah. Fala yazalu mu'minan wala yazalu muwahhidan, sehingga kata dia, ini orang senantiasa tetap dikatakan sebagai mukmin dan tetap senantiasa dikatakan sebagai muwahhid. Nyambung. Kalau bisa antum yang nyantri ini, ya, nanti kalau sudah selesai belajar di murajaah lagi kitab ini tadi, antum latihan baca lagi, ngumpul sama kawan-kawan. Enak kitabnya seperti ini, ngumpul sama kawan-kawan kayak gitu. Bukan kalau nggak ada ustadz, ana lihat ada yang di sana ngelamun, ada yang nggak ada, nggak, itu ustadz antum ini nyantrin lah, itu serius. Ana silakan antum tanya. Kalau dulu ada rapot, bukannya anak mau banggain, kalau ada rapot mungkin anak lagi satu, ya, takfini syahadah, antum lihat di maktabah itu tadi, antum lihat di kitab, itu saja. Kalau menunjukkan gurunya antum ini, ya, anak sering menekankan ini, bukan anak mau sombong-sombongan, karena anak mondok itu enggak cuman sekedar belajar, enggak, anak mutolaah. Antum lihat, anak lihat kan kemarin, anak bukakan halaman bukunya, anak bacakan, yang itu faedah anak dapatkan berapa? Belasan tahun yang lalu. Anak masih ingat, antum kalau ditanya yang poin sini antum udah lupa. Faham? Jadi antum butuh di murojaat. Anak seringnya, anak tuh kadang ngeliatin antum ketika nggak ada pelajaran, antum ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di sini. Enggak kayak gitu. Ketika selesai belajar, antum ngumpul,
Nggak ada ustadz, sudah kita kumpul yuk, kita latihan baca kitab. Gimana Zakaria? Nanti diingatkan sama kawan, gini cara bacanya. Itu namanya murajaah. Ilmu itu susah. Ana bilang zaman sekarang ini serius. Kalau antum cuma cari ijazah, sarjana, magister, doktor, ana ngomong sama antum. Masih susah zaman sekarang ini dibandingkan cari ijazah itu, ya. Masih susah ngafal 1 juz Al-Quran, ya. Saya nak khalifah antum. Antum tak percaya? Buktikan omongan anak. Antum cuma cari, antum cuma mau sekolah, anak Ustaz, aku di Darul Hadis, tapi antum cari ilmu tuh susah. Kalau cuma anak Ustaz, anak mau jazah SMA, SMP, tenang saja, di Darul Hadis ini ada yang jazah SMP-nya alatul, orang Yaman bilang alatul. Ada yang sekolah cuma 2 tahun dan sekarang kuliah di Yaman. Orang teman-temannya masih sekolah di Palembang ini, dia sudah kuliah di Yaman, ijazahnya cuma 2 tahun bisa. Tuh antum mau sekolah-sekolahnya bukan juga mau jadi PNS kan, ya tak? Kadang cuma butuh ijazah cuma untuk berdakwah kan, untuk buat pondok pesantren segala macam, ya tak? Antum kalau jadi PNS nggak usah sini, serius anak. Makanya anak kalau anak ngomong Ustaz mau jadi tentara, mau jadi polisi, nggak usah di Darul Hadis. Di sini cuma didik untuk jadi dai, seperti itu tadi. Cari pondok mana? Antum cari pondok yang terakreditasi. Anak sudah bilang, orang yang belajar di sini tuh cuma untuk batu loncatan, mereka tuh bisa keluar negeri. Tolong dimurojaah. Buku ini gampang sekali. Kalau antum betul-betul perhatikan, aktifkan otak kanan, otak kiri, itu dah. Karena memurojaah ilmu itu tidak susah, gampang, susah sekali. Ya, susah. Sangat-sangat susah. Antum butuh menata sedikit-sedikit, terus butuh waktu proses dan yang lainnya. Tolong dimurojaah. Mumpung waktu masih di awal-awal, nanti kalau antum tidak murojaah susah. Jangan anak lihat kadang ada pelajaran kocar-kacir, ada di mana? Nah kayak gitu, antum ambil bukunya, antum murojaah 30 menit buku ini, murojaah buku ini, murojaah buku ini. Bahasa Arabnya juga lurus dulu kalau itu di murojaah difahami. Jangan belajar tutup. Ya. Manfaatnya besar loh murojaah itu. Antum lihat kemarin anak daurah itu. Kira-kira keluar dalil, keluar qawaid, keluar itu kesimpulan itu dari mana? Dari mana? Itulah manfaat murojaah. Kadang ada suatu faedah yang kadang lupa. Buka dulu kitab. Butuh murojaah tuh, dibutuh ilmu tuh. Kalau tidak dimurojaah susah. Nama kitab, judul kitab saja. Kalau antum tidak murojaah, tidak tahu. Ya benar, tidak tahu. Ditanya kitab apa nih? Allah alam. Penting antum murojaah. Anda ngomong kalau cuma sertifikat, ijazah, ini sertifikat apa no? Ijazah, sanad. Keren pula kitabnya yang dapat sanad. Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Ini enggak, bukan cuman sanad apa namanya, sanad cuman muyassar atau sanad Raddu 'alal Jahmiyah. Ingat no. Faqad ajastu akhana Thalib Abdul Hajjaj, kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Dengan sanad diambil dari siapa ini? Al-Hafidz Ibnu Mandah. Periwayatannya an Syekhina Rabi, an Syekh Hamud At-Tuwaijiri, an Sulaiman Al-Hamdan, Syekh Rabi, dari Syekh Abu Malik Ar-Rayashi ke Syekh Rabi. Ya, bukan yang sanadnya tuh ke apa? Yang syekh yang kira-kira tidak jelas tadi.
sanad Syekh Rabi dari Abu Malik Ar-Rayashi ke Syekh Rabi. Itu sanad yang ini memang terlalu penting kan. Karena kenapa? Cuman sekedar tertulis, gampang kalau tertulis itu tadi. Pengen anak ustad cari sarjana PD dikti, ya itu gampang, itu kecil sama PD dikti ini ya. Kelamahalan antum. Makanya antum manfaatkan, sudah manfaatkan, belajar, difokuskan. Mungkin zaman sekarang itu anak tidak terlalu silau dengan orang yang mungkin gelarnya magister segala macam, itu zaman sekarang karena gampang, saking gampang. Tapi anak sangat salut tuh yang kalau dia bilang saya hafal Al-Quran, mungkin bukan yang sanad-sanad aja ya. Kalau yang ngomong saya ini Ustaz fulan punya sanad Al-Fatihah, punya sanad hatta sanad Al-Quran, kalau antum mau taunya. Kalau cuman online dah sudah. Kalau cuman sekedar apa namanya syekhnya didatangkan ke Indonesia dah masih kadang. Kalau dia talaki belajar depan syekh ke luar negeri ambil sanad, itu baru anak salut. Kenapa? Kalau yang didatangkan ke Indonesia ini ya namanya syekh dibayar sih. Apa tak dibayar nggak keluar sanadnya. Kalau kita nggak keluar sanadnya syekh balik kan, itu gak dasar. Ada lu diundang bayar gaji mahal, sanad jazanya nggak dikeluarkan. Faham? Apalagi kalau cuma sanad-sanad yang sanad azan, ya enggak? Sanad azan bersanad. Sampai saat ini gimana? Azan bersanad. Riwayatnya itu bab zikir dan doa. Ya benar? Zikir dan doa lafadznya sudah ada. Antum kalau azan, ya, azan misalkan baca azan, asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan bacanya. Antum baca asyhadu an la ilaha illallah, salah enggak? Tidak, itu tidak merubah makna. Dibaca alla ilaha illallah, itu bacaan yang benar. Dibaca an la ilaha illallah, salah apa enggak? Sesuai. Merubah makna? Tidak. Ya paling salahnya salah khafi, tidak sesuai dengan cara baca tajwidnya. Tapi lafaz tersebut benar. Ya toh? Saking bab zikir azkar itu lebih mudah. Nah, namun di Indonesia sekarang lebih di apa namanya, orang tuh lihatnya, oh ini ada sanadnya. Yang ini tidak baca diagunkan, antum tahu enggak? Hatta ijazah tidak bisa diagunkan. Ya Kak Didi, antum mantanan. Ada antum pernah nerimo agunan ijazah magister, kan ada dokter ada tak? Antum dengar kata kalau sertifikat tanah sama rumah menunjukkan di Indonesia nya ijazah tuh cuma untuk begawi, antum tahu tak? Jadi kalau antum kumpulkan, orang kaya itu bukan dengan banyaknya apa? Ijazah, tapi banyaknya sertifikat tanah, BPKB. Itu tanda orang kaya. Faham? Percuma, anak bilang sama antum, percuma antum punya ijazah banyak, S2, S3, ya, antum tidak punya ilmu, itu namanya kosong. Itu yang bahasa Syekh Mukbil itu apa? Yang anak dengar dari Syekh Abu Sulaiman, apa katanya? Syahadatuz zur. Ya, ketika Syekh Mukbil ditanya apa makna hadis syahadatuz zur, itu Syekh Mukbil ketika masih di Saudi, di Jamiah Islamiyah. Kata Syekh Mukbil, syahadatuz zur itu orang yang punya syahadah tapi tidak punya ilmu, ijazah palsu. Jadi ijazah palsu itu yang punya ijazah tapi tidak ngerti ilmu. Antum bergelarnya misal, maaf ya, gelarnya SAG kalau dulu kan, atau gelar sekarang tuh SPD, ya, dan yang semisalnya, tapi tidak punya ilmu dalam bab agama. Nah itu namanya syahadatuz zur, dusta. Murajaah terus, tolong yang Durus Lugo, anda lihat Durus Lugo itu udah lama, udah banyak di murajaah. Jangan cuma duduk, itu pelajaran sudah. Durus Lugo itu tidak akan belajar lagi antum, cukup sama dokter fikih sampai hatam. Lumayan sepekan 3 kali, tahu-tahu hatam. Tolong di murajaah ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ini.
Sedikit lagi. Kata beliau, wa amma fali ajli hadza indahumul ladzina yaqa'u fil kufri wa syirki huwa alladzi ya'taqidu bi anna hunaka khaliqan wa mudabbiran wa raziqan ma'allah. Hadza huwal musyrik. Oleh karena inilah, karena keyakinan seperti ini tadi, menurut mereka orang yang terjatuh pada kekufuran dan kesyirikan adalah orang yang meyakini bahwasanya di sana ada pencipta, pengatur, pemberi rezeki bersama Allah Azza wa Jalla. Hadza huwal musyrik. Ini musyrik menurut mereka. Jadi kalau musyrik itu menurut mereka ini tadi, kalau ada yang meyakini pencipta, pemberi rezeki, pengatur selain Allah Azza wa Jalla. Limadza musyrik? Li'annahu i'taqada anna hunaka khaliqan wa raziqan wa mudabbiran wa muhyiyan wa mumitan ma'allahi azza jalla. Ya. Karena dia meyakini bahwasanya di sana ada pencipta, pemberi rezeki, pengatur, penghidup, pemati bersama Allah azza jalla. Wa amma idza taqada bi anna Allah wahdahu wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit qalu hadza muwahhid wa hadza mu'min. Ya. Namun kalau semata-mata meyakini Allah adalah mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur, mereka katakan ini namanya muwahhid dan mukmin. Faradal musannifu rahimahullah ayarudda 'alal quburiyyin alladzina fi asrihi wa ayarudda 'ala jami'il ladzina tawahhamu hadzal wahm. Sehingga musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin membantah kuburiyin, yaitu orang-orang yang ada di masa beliau. Nah, ini poin antum ingat ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab banyak membantah kuburiyin yang ada di masa beliau. Wa ayarudda 'ala jami'il ladzina tawahhamu hadzal wahm. Dan beliau membantah seluruh orang-orang yang memahami dengan pemahaman seperti ini. Tawahamu itu keliru dalam memahami maknanya. Yang keliru dalam memahami dengan pemahaman seperti ini. Bi annahu la budda ayyuraf annal ladzina ursila ilaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yukarruna bi afrad ar-rububiyah. Bahwasannya harus dikenalkan, harus yu'raf, dikenalkan bahwasannya orang-orang yang diutus kepada mereka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mereka juga mengikrarkan rububiyah. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan al-ayat fi suratil mu'minun, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun fasayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Jelas semuanya? Seluruhnya mereka mengatakan sayaquluna lillah, sayaquluna lillah. Difahami? Ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan waman fiha, isi-isinya, in kuntum ta'lamun, apa jawaban mereka? Sayaquluna lillah. Mereka mengatakan milik Allah. Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Siapa pemilik langit yang 7, pemilik Arash yang agung itu? Sayaquluna lillah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Katakan ya Muhammad, siapa yang di tangannya lah kekuasaan segala sesuatu, dia yang bisa memberikan perlindungan dan tidak diberikan perlindungan, dia yang memberikan perlindungan bukan yang diberikan perlindungan. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Sayaquluna lillah. Mereka menjawab Allah, lillah, 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 gitu loh. Wa aidan istadalla al-musannif bihadhil ayat allati baina aidina, dan juga musannif ya berdalil dengan ayat yang ada di hadapan kita. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah
faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Katakan ya Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian di langit dan di bumi, yang memiliki pendengaran, penglihatan, yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati, yang mengeluarkan makhluk yang mati dari makhluk yang hidup, yang mengatur urusan, fasayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, katakanlah, tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Fadzalikumullahu rabbukumul haq, itu adalah Allah Azza wa Jalla sesembahan kalian, rabbukumul haq, Rabb kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada lagi setelah kesesatan, setelah al-haq melainkan kesesatan. Fa anna tusrafun, kok bisa kalian terpalingkan dari hal tersebut. Wallahu ta'ala shawab. Mungkin kita cukup dulu sampai di sini ya ikhwan. Titik sampai di situ. Ini hari Rabu ya. Ya. Rabu. Fa insyaallah taala mulai besok hari Kamis, insyaallah setiap hari Kamis belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Ana pilih hari Kamis dan semuanya anak-anak tahfidz juga ikut belajar kitab Ta'limul Muta'allim ya. Karya Az-Zarnuji, sepekan sekali untuk itu belajar adab ya. Insyaallah taala mulai besok pagi subuh.